Setelah penyampaian pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kota Malang tahun 2025-2045 beberapa waktu lalu, Rabu 19 Juni 2024, DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna DPRD Kota dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda RPJPD tahun 2025-2045. Bagian paripurna segera akan kita mulai dan nanti akan ada dua paripurna. Paripurna pertama akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Rahman. Silakan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Abdul Rahman. Hadir dalam rapat ini Ketua DPRD dan para Wakil Ketua, anggota DPRD, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat ini secara resmi dibuka, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita menjadikan doa mohon kepada Allah agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridhonya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan Kehormatan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 40 orang Dewan telah hadir sebanyak 30 orang. Dengan demikian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang tata tertib dan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah Kota Malang tahun 2025 sampai 2045. Pada hari ini Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024 tepat pukul 10:25 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan partai politik Kota Malang, serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat.
Saya atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan ini adalah rangkaian dari rapat paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni tahun 2024, dan hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah Kota Malang tahun 2025 sampai 2024. Namun sebelum rapat paripurna dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna ini adalah: 1. Penyampaian jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah Kota Malang tahun 2025 dan 2024. 2. Tanggapan balik fraksi. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah Kota Malang tahun 2024 sampai 2045 yang akan disampaikan oleh Saudara PJ Wali Kota Malang. Dalam rapat ini, pimpinan rapat memberikan waktu kepada PJ Wali Kota Malang untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi di DPRD Kota Malang. Total terdapat 82 jawaban yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang terhadap pertanyaan-pertanyaan dari ke-6 fraksi di DPRD Kota Malang. Merdeka! Merdeka! Kota Malang! Yang hormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, yang hormat pimpinan Daerah Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati saudara sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan partai politik di Kota Malang, yang saya hormati saudara staf ahli, asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia, serta rekan-rekan koalisinya saya hormati. Bapak Dewan dan hadirin yang hormat, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridho dan kehendaknya semata kita masih dapat bertemu hadir bersama dalam forum yang terhormat ini. Sebelum menanggapi atas saran, pendapat dan pertanyaan, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi-tingginya atas kerjasama yang baik serta dukungan penuh dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD dalam proses perda tentang RPJMD Kota Malang tahun 2025 sampai dengan 2045. Dengan padatnya agenda legislatif kali ini merupakan bentuk nyata sinergitas antara pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang yang tentunya disebut dan terus ditingkatkan. Pada kesempatan berbahagia ini dapat saya sampaikan penjelasan, tanggapan dan jawaban berkaitan dengan pandangan umum fraksi sebagai berikut. 1. Menjawab pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan terkait pengelolaan bonus demografi Kota Malang berdasarkan data populasi Kota Malang 52% yang bermasalah demografi tertutup, yaitu gen milenial dan zilenial, sehingga dibutuhkan roadmap yang dikhususkan menjaga momentum pembangunan. Dapat jelaskan bahwa sebagaimana kebijakan transformasi nasional dan provinsi yang berfokus pada pendidikan berkualitas dan merata serta fintech, inovasi dan produktivitas ekonomi, maka disematkan dalam arah pembangunan Kota Malang selama 20 tahun melalui SDM berdaya saing global dan berkelanjutan dan produktivitas daerah berdaya saing global dan berkelanjutan. Demikian yang aku jalan Jakarta serta perkembangan yang berkoordinasi strategi baik nasional, provinsi dan daerah, sehingga strategi upaya kita akan melakukan beberapa.
Sedangkan strategi daerah tertuang dalam arah pembangunan mengikuti SDM. Dari jawaban yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, bahwa pertanyaan fraksi secara umum sudah dijelaskan dalam jawaban yang disampaikan. PJ Wali Kota juga mengaku banyak hal yang perlu dijelaskan dan telah disusun dalam RPJPD. Dan banyak hal yang dipersiapkan Kota Malang dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Melalui RPJMD dari KPD maupun berbagai perencanaan lainnya dalam periode tahun 2025 sampai dengan 2025. Sedangkan dalam penyusunannya rancangan akhir RPJMD juga telah mengintegrasikan indikasi program utama pada rencana tata ruang wilayah, di mana upaya indikasi secara teknis dapat didapatkan melalui instalasi dan pengembangan early warning system pada lokasi rawan bencana, pengembangan jaringan evakuasi bencana, pengembangan evakuasi bencana dari pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran. Dari sisi pelaksanaan wilayah tadi dilakukan perencanaan pengembangan untuk sistem jaringan drainase Jakarta dari Bali, yakni menyusul peserta drainase. Bentuk program yang direncanakan berupa pembangunan jaringan baru serta pemeliharaan dan normalisasi jaringan drainase yang sudah ada, serta rencana pembangunan drainase vertikal yang berkelanjutan seperti biokuri dan sumur resapan. 7. Menjawab pertanyaan dari fraksi PD Perjuangan terkait predikat total kemacetan normal di Indonesia juga memberikan dampak finansial 2.000 per kilometer. Selain itu juga berdampak langsung pada lingkungan melalui polusi akibat emisi gas darah bermotor. Sehingga tersebut merugikan pada tingkat kesehatan masyarakat Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa angka kemacetan Kota Malang 22,5% dan kemacetan menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dalam perjalanan jangka panjang. Kemacetan disebabkan antara lain pada jalan dan juga lebaran tidak sekali, sedangkan untuk penanganan kemacetan lebih banyak kebijakan baik kebijakan daerah maupun pemerintah pusat, seperti kebijakan pembangunan infrastruktur, jalan jembatan, kebijakan angkutan publik, kebijakan kendaraan pribadi. Pemerintah Kota Malang melalui perangkat daerah terkait telah melakukan beberapa upaya seperti penyusunan dengan tata wilayah, manajemen rekayasa lalu lintas baik dari sisi hulu AGCS maupun secara langsung ke titik-titik kemacetan, pembangunan perbaikan jalan dan kaki simpang, penataan parkir, serta peningkatan layanan angkutan. 8. Menjawab pertanyaan di fraksi dari Perjuangan terkait membangun kota masa depan juga tidak kalah pentingnya dalam permasalahan lingkungan adalah optimalisasi pengolahan sampah, terutama masalah SDM, infrastruktur, PGS, PPSD, dan lain sebagainya. Dapat dijelaskan bahwa dalam rancangan akhir RPJMD dari sasaran pokok meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah akan dicapai dengan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan manajemen pengolahan sampah dan pengurangan polusi wilayah sampah. Dari hulu dengan mengedepankan budaya masyarakat, penguatan manajemen pengelolaan sampah mutlak diperlukan mengingat fungsi Kota Malang sebagai kota pendidikan dan wisata yang menjadi tujuan belajar dan rekreasi, sehingga pertemuan duduk dari alam karena migrasi jaringan yang bersifat rekreasional dapat dari situasi tujuan pengolahan atas sampah yang dihasilkan. Jalan dengan tersebut RPJMD mengarahkan kebijakan sektoral untuk mengatur program pembangunan PPSD, PPS 3R dan PKP untuk dibentuk dan optimalkan. Pada sisi hilir, perbaikan infrastruktur dan pengembangan teknologi tempat guna ramah lingkungan dalam skala besar harus mulai digunakan sebagai upaya penanganan sampah di PPA. 9. Menjawab pertanyaan dari fraksi PD Perjuangan terkait sosial lingkungan terbuka hijau, kawasan perkotaan TKP dari taman kota, hutan kota, taman lingkungan, taman rekreasi, lapangan olahraga, jalur pengaman usia hingga penguatan itu dapat dijelaskan pelan-pelan. Di dalam rancangan RPJMD, arah pembangunan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah dilakukan dengan upaya penambahan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) secara bertahap. Upaya ini diintegrasikan dengan rencana tata ruang tahun 2022 sampai dengan 2040, di mana pada akhir tahun rencana 2042 direncanakan RTH Publik Kota Malang akan diwujudkan sebesar 20%, sebagaimana diamankan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Ketahanan Ruang, dengan mengacu pada kriteria dan tata cara perlindungan ruang terbuka hijau publik, yaitu Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, di mana kategori ruang terbuka hijau berupa kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman dan jalur hijau, memiliki pengangkutan dan
yang dengan perhitungan tersebut luasan 320 hektar dapat memenuhi 17,73%, dan 20% kewajiban daerah publik yang diwujudkan melalui pelaksanaan inventarisasi penyusunan database ruang terbuka hijau Kota Malang, pengembangan ruang terbuka hijau, penambahan area dan sebaran pemakaman, pengembangan taman pada kawasan sepanjang sungai, pembebasan lahan hidup dan ruang terbuka hijau, pembangunan ruang pada sempadan rel kereta api, pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala, dan pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan rel kereta api. Seluas 2,31%, kewajiban daerah publik atau seluas 256,41 hektar akan dipenuhi melalui penelitian pelaksanaan sarana dan fasilitas perumahan berupa taman RT dan pemakaman. 10. Menjawab pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan terkait kota masa depan sangat berkaitan dengan ketersediaan alat transportasi publik yang aman dan nyaman, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan disabilitas, terutama transportasi dalam kota yang masih terutama dan berkualitas, sehingga dibutuhkan treatment khusus dan solusi mendesak. Dapat dijelaskan bahwa dalam rancangan RPJPD terdapat alat kebijakan reformasi yang terkait dengan sektor transportasi yang meliputi alat kebijakan reformasi yang berkaitan dengan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus secara didik sesuai kondisi daerah yang juga mendukung indikator harapan lama sekolah. Pada lampiran yang memuat daerah jaringan akan manfaat jalan kota, kota, jalur berjalan kaki, jalur sepeda, jaringan kecil telah menutupi wilayah Kota Malang. Sedangkan untuk pembangunan masing-masing sektor tersebut akan mengikuti rencana pembangunan atau development planning. 12. Menjawab pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan terkait sistem perpajakan yang canggih dengan akses ke sistem yang memadai, akses kit, serta manajerial yang lebih profesional, integrasi dengan penempatan dulu parkir yang memudahkan akses jalan kota, bukan malah menjadi beban kota. Dapat dijelaskan bahwa manajemen perparkiran dilaksanakan dalam rangka menata parkir on street maupun off street. Sistem parkir elektronik dilakukan pada beberapa lokasi dalam rangka meningkatkan layanan parkir pada masyarakat, meningkatkan keamanan. Dengan berkembangnya kota, maka diperlukan manajemen perparkiran yang baik, mulai dari tempat parkir, memasukkan ke parkir, sistem pelayanan parkir, sampai dengan pengawasan serta evaluasinya. Hal ini menjadi bagian dari pembangunan kualitas infrastruktur berkelanjutan dalam mendorong transformasi ekonomi sosial dan budaya. 13. Menjawab pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan terkait dengan masalah sejak evaluasi dan peningkatan pelayanan air minum Kota Malang yang harus terus dilakukan eksplorasi kebijakan serta infrastruktur yang berikutnya. Dapat dijelaskan bahwa terdapat dua pendekatan dalam penyediaan air baku sebagai air bersih dan air minum, yaitu eksplorasi dan konservasi. Pendekatan eksplorasi di dalam melaksanakan RPJPD pada sasaran pokok 4, yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Salah satu fokus pembangunan pada penguatan infrastruktur berkelanjutan melalui upaya peningkatan ketersediaan air bersih atau air minum yang penyediaan akses terhadap jaringan air bersih atau air minum bagi seluruh masyarakat, serta peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan sumber air baku yang secara teknis dapat dengan upaya penempatan air baku pada sungai yang dilintasi Kota Malang. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan indikasi program utama pada RPJPD Kota Malang tahun 2022 sampai dengan tahun 2042 yang mengamanatkan penempatan air baku di Sungai Kamen dan Pelak. B. Pendampingan penyusunan rencana industri sistem pengolahan air minum Perspa dengan masa rencana 10 tahun yang meliputi perencanaan dan pengolahan air minum dan air minum perpipaan dan non perpipaan. Substansi dari rencana industri ini diarahkan pada pemenuhan dan penyelesaian isu penyediaan air bersih dan air minum saat ini yang meliputi unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Pendekatan konservasi juga merupakan upaya melestarikan air sehingga kualitas air di bawah tanah menjadi baik. Konservasi ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti gerakan menabung air, melalui penyediaan sumber resapan, pembangunan biopori, serta pengendalian perawatan air bawah tanah dan orang berpil. Melalui dua pendekatan diarahkan menghadapi pada kasus
beberapa wilayah kota tidak terjadi saya perbuatan pelayanannya tidak ada bagi yang estimasi. 14. Menjawab kepada dari wajib PDI Perjuangan akan membuat peran masalah kemudian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan diharapkan pemerintah daerah melakukan pembangunan kebudayaan dan peningkatan kualitas penggunaan masa rakyat sebab janji rehabilitasi dan pembangunan beberapa masa rakyat di Kota Malang itu kurang optimal dan ada yang tidak kunjung dilakukan sebagai salah satu basis utama pembangunan daerah. Dapat dijelaskan bahwa ada rancangan RPJPD fokus pembangunan ekonomi inklusif dalam sasaran pokok meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui modernisasi manajemen dan sarana prasarana masyarakat yang kemudian akan menjadi pedoman dalam rencana 50 tahunan. 15. Menjawab Ya. Ada 82 pertanyaan, 82 tanggapan. Jawaban PJ Wali Kota sudah kita terima 5 hari yang lalu. Dan saya yakin 45 orang anggota Dewan sudah membaca secara detail. Sehingga menurut saya untuk menghemat waktu dicukupkan. Artinya yang lainnya sudah baca. Ini kalau diizinkan oleh para ketua fraksi, karena yang mempunyai pertanyaan ini adalah melalui ketua fraksi. Kalau ketua fraksi oke, saya kira tidak jadi masalah. Pimpinan, demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Arif. Saya tanyakan kepada fraksi, setuju? Setuju. Melihat bisa kita berdalam nanti dalam forum pansus RPJPD. Kedua, melihat intonasi pembahasannya, tapi kita akan betul Pak Edi. Tapi saya berkeyakinan ini soalnya sudah terjawab di dalam sudah 2 hari yang lalu sudah saya baca. Insyaallah soalnya sepakat. Dulu. Oke, terima kasih. Sekarang ketua fraksi yang muda ini. Ketua fraksi setuju? Terima kasih. Baiklah, isi Wali, mohon dibuat surat yang silakan Pak dilanjut ke yang terakhir. Terima kasih Bapak Dewan dan Pak yang berhormat. Kemudian jawaban atas pertanyaan dan tanggapan atas saran dari seluruh fraksi di DPR Malang. Semoga jawaban yang sudah saya sampaikan dapat memenuhi harapan semua fraksi di DPR Kota Malang. Namun demikian, apabila memerlukan hal yang sudah teknis dan detail dapat dibahas pada saat rapat kerja komisi dengan perangkat daerah. Dan atas segala perhatian serta kebersamaannya, sampaikan terima kasih. Tentunya karena tertulis oleh Bu Dwi, jadi saya bacakan di sini. Kekayut tangan bersama Pak D. Jangan lupa beli IOD. Kota Malang termasuk 1 DPD. Hasil kolaborasi pemerintah dengan DPRD. Tiap malam tertidur jelas. Cukup laut, cukup beras. Wujudkan Kota Malang berkelas demi tercapainya Indonesia Maju. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka. Sementara usai penyampaian jawaban Wali Kota Malang, DPRD Kota Malang langsung membuat pansus untuk membahas lebih dalam karena jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda RPJPD masih bersifat normatif, sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih dalam. Yang tidak tanggapan balik, maka dengan demikian rapat ini dapat diakhiri. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat koordinator DPRD Kota Malang dan agenda menyampaikan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah Kota Malang tahun 2025 sampai 2045 pada hari ini Rabu tanggal 19 Juni 2004 pukul 9
10:55 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. Merdeka. Jawaban dari pandangan fraksi yang sudah kita jawab, memang banyak hal yang harus kita jelaskan terkait dengan beberapa pertanyaan. Pak Tari dalam dua pertama, tapi secara umum sudah kita jelaskan berdasarkan hasil RPJPD yang sudah kita susun, karena di tahun 2025 besok adalah Indonesia Emas, ya. Tentu banyak hal yang kita persiapkan dan tahapan-tahapan dalam RPJPD ini nanti juga akan bertahap, karena tiap 5 tahun nanti itu akan ada RPJMD. Nah, karena secara teknis terkait dengan RPJPD tersebut nanti kita akan tuangkan dalam RPJMD. DPRD Kota Malang setelah mendengarkan jawaban Wali Kota, PJ Wali Kota terkait dengan pandangan umum fraksi, kita langsung membentuk pansus. Siang ini juga kita bentuk pansus di rapat paripurna internal yang kita tugaskan khusus untuk membahas tentang rancangan RPJPD 2025-2045. Ini bagian dari kita tidak serius karena apa? Sebentar lagi kita sudah akan membahas KUA PPAS dan APBD perubahan. Sehingga kita harapkan target pansus ini bekerja hanya 2 minggu. Karena kalau sampai Juli saya rasa tidak mungkin bisa membahas lebih lanjut, karena kita sudah menerima penyampaian kebijakan umum anggaran APBD 2025. Jadi monggo teman-teman media bisa mengawasi kerja pansus ini hanya 2 minggu. Kenapa kita beri waktu 2 minggu? Karena rancangan RPJPD ini sudah melewati beberapa tahapan-tahapan. Tahapan mulai pembahasan di tingkat bawah, di tingkat RT, RW, sampai di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat OPD, bahkan sudah dilewat evaluasi provinsi, lewat gubernur, dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR. Sehingga kita rasa dia tidak akan berlama-lama membahas ini, karena rancangan yang disampaikan ke kita ini sudah 90% selesai. Jawaban Wali Kota kita lihat masih sifatnya normatif, makanya pansus yang kita dulukan. Nah, pansus ini adalah utusan masing-masing fraksi. Kita minta masing-masing fraksi mengirimkan 2 nama yang fokus nanti membahas ini. Nah, dari pansus itu baru kita bahas lagi. Terkait tadi apa yang menjadi pandangan fraksi atau minta jawaban Wali Kota, itulah yang realita yang terjadi di lapangan. Goalsnya adalah bagaimana Kota Malang punya roadmap pembangunan daerah. RPJMD yang dasarnya adalah visi misi calon wali kota tidak boleh bertentangan dengan RPJPD Kota Malang. Itu seperti GBHN tapi ini tingkat daerah, ya. Simon Alfredo melaporkan. Selama hidupku